ujung-ujungnya. Demen biasanya. Tapi dari Lunox yang ditutup ya sebagai satu hero untuk Swallow. Martis di ban melihat adanya Fredrin yang menjadi sosok jungler untuk Janna Cutie. Yep. Setelah adanya Martis dan Akai, ini dipersempit lagi. Mereka nggak gentar sih untuk nge-ban ke arah hero-nya Baloy lagi untuk menjadi stopper bagi seorang Fanny. Ini dia, Kadera. Satu bintang baru sih kalau menurut gue, Kadera. Godlander yang memang nongol mendadak di season 10. Memberikan kelasnya, memperlihatkan kepada kita semua bagaimana cara dia bermain. Dan itu mengejutkan kan, dari berbagai sisi loh. Oke, dan kali ini Yves kembali muncul. Dan juga satu lagi hero untuk Kars nampaknya. Kalau misalkan kita asumsikan blue-nya bakal taruh di area roam bersama Wijanarko. Jawaban apa yang akan diberikan dan ternyata adalah Franco, berarti glue-nya udah beralih ke area XP dan juga Franco untuk Wijanarko. Oke, satu hero terakhir sekarang akan diamankan oleh Gixlet. Kufra, Stopper. stopper. Akhirnya baru ada stopper, karena dari tadi juga stoppernya memang benar-benar Akai di sini dibuang, Martis juga dibuang. Bukan stopper yang memang bisa memberhentikan Fanny secara instan, secara langsung gitu loh. Oke, untuk sekarang ini dia hero-hero yang sudah diamankan dan terlihat lagi. Aduh kakak-kakak, waduh. Nah, itu ada ibu manajer juga ya? Iya. Iya, ibu manajer, ibu apa namanya? Ibu Astrid. Ibu Astrid. Ibu manajer. notis, elah. Malu ibu manajer juga di situ ya. Oke deh, kalau begitu sekarang game kedua akan menjadi Gig atau Rebellion, kita belum tahu. Bener, karena ini match point untuk Rebellion Zion. Yap. Dan kita akan melihat performanya seperti apa, tapi sebelum itu. Seperti biasa, kita mau tanya-tanya dulu. Yap. Game kedua akan menjadi milik Gig atau milik Rebellion? Gimana? Gig, oke. Milik siapa? Gig atau RBL? Oke deh, kalau begitu ini dia RBL Arena game yang kedua, let's go. Masih semangat, masih semangat. Tapi untuk saat ini kita sudah melihat juga game yang kedua menjadi penentu. Akankah Rebellion dipaksa nantinya bertanding kembali di game yang ketiga? Atau mereka akan membungkus dengan poin 2 tanpa balas? Yap, Janna Kitty masih melakukan farmingan. Sementara itu ada satu iron hooknya connect ke arah tubuh dari Janna Kitty yang enak-enak nabokin orange buff malah ditarik. Hilang estimasi waktu yang dia milikin. Hilang sudah patternnya di awal. Walaupun hanya sepersekian detik kayak begitu ya. Tapi tetap aja. Orange buffnya kereset, dia harus ngulang lagi, belum ada lanjutan gangguan yang akan diberikan. Iron hooknya. Kurang panjang. Ketar-ketir kita dengar tuh rantai. Bener, aku juga agak sedikit ketar-ketir kalau akhir bulan. Kenapa? Aku boros banget kalau makan, tapi semenjak ada Grab diskon sampai 26%, aku dapat banyak promo. Makanya kamu kalau awal bulan itu jangan langsung ke skincare aja tuh, coba lihat tuh purple buffnya tuh masih bisa diambil. Andai kalau tidak, semakin lama lagi akan semakin tertinggal lagi. Yap, tapi ada 2 retribution ya tadi untuk kedua belah jungler. Tapi di saat retribution mereka ready, Turtle yang pertama juga nanti bakal muncul sih. Tapi sejauh ini masih coba untuk ditabrak. Wow, Swallow tertabrak dengan satu Tyrant Revenge. Tapi dari yang berbeda, coba lihat Vincentnya. Berhasilkah dia untuk mendapatkan satu orang yang dia kejar karena Parsianya? Masih gagal untuk berhasil di pick up. Sementara itu dengan pergerakan Franco yang mencoba untuk bisa mengejar ke arah Baleski. Tapi Baleski dan juga satu rekannya lagi yaitu Janna Kitty. Siap untuk membabat dan mendapatkan first blood. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Yap, karena udah gak ada escape ability ya dari Wijanarko. Sehingga tadi kena efek tahun juga. Aboy yang mungkin tadi dipikir mau pulang, ternyata balik lagi dengan adanya follow up damage dengan cukup cepat. Apalagi dia punya wings by wings. Mobilitas bukan jadi masalah bagi seorang Farsha. Iya, dia bisa terbang kemanapun yang dia mau. Oke, namun untuk sekarang ada pergerakan yang dimiliki oleh Kars dan juga memang menaiki juga ke arah satu orang. Namun ternyata untuk Turtle-nya berhasil diambil Iron Hook-nya di bagian belakang. Ada backup yang diberikan lewat satu Federal Strike dan juga Paloeski masih berada di dalam satu kotak catur. Real World Manipulation. Masih ada trade yang terjadi, jungler ditukar dengan adanya Turtle. Tapi untuk saat ini dari permainan yang dibawakan oleh kedua tim agak sedikit lebih berbeda ya. Tadi di game yang pertama Rebellion benar-benar nabrak. Tapi saat ini mereka saling menyambut dan jual beli serangan. Tahan. Yang penting ada sebuah invasi yang dilakukan, ada sebuah inisiasi yang dia lakukan.
Gak lama dari hal tersebut terjadi, Vania langsung datang ke eksekutor, udah pergi lagi. Yap, tapi kalau kita lihat dari talent emblemnya ya, Electro Flash yang dibawakan oleh kedua gold laner. Vania high and dry loh. Vaninya high and dry memang sering kali Yep. muncul. Karena ada 3 tipikal player Fanny ya. High and dry, mau Festival of Blood, Attack speed-nya atau ditambah. dari Demon Hunter Sword. Yep. Tapi tidak ditambah Demon Hunter juga. Sword, Demonic. Demonic. Slayer. Iya. Itu dia, Demon Slayer. Saya tadi sempat berhenti sejenak. Barusan flicker dan juga pergerakan Dekadera ternyata masih bisa selamat. Bahkan untuk kali ini Vincentnya cutter karena dari Kufra. Tapi still cable yang dimiliki masih bisa menggapai pergerakan dari Baloiski dan juga Kadera. Pick off yang begitu baik ya, targeting terhadap satu sosok gold laner yaitu Kadera. Follow up yang cepat juga dibawakan oleh Rebellion Zion. Untuk saat ini keunggulan bisa diamankan, tapi mohon bersabar ada ujian. Iya, tadi angkat tangan kayak Swelo ya. Angkat tangan. Pak Jangan. mau nanya kita pulang jam berapa? Bukan. Bukan, mau kelarin dulu. Tapi mending angkat tangan daripada angkat kaki, ntar gak ada mid laner. Jangan. Malah angkat kaki. Web. Atau angkat beban kan ntar susah ya. Nah, tuh apa tuh tulisannya tuh? Stop. Semangat Stop dulu. Ayang Geek Slay. Oh, semangat Ayang Geek Sled. Ayangnya menyeluruh ya. Ayangnya ada banyak ya? Geek Sled bersama dengan staff-staff yang ada di belakang. Geek Sled yang penting. Iya kan? Sama CEO, manajer dan lain-lain. Tuh, kita pindah lagi tuh. Ya ampun. Halo. Iya. Banteng-banteng batina. Nah, ini lagi apa? Nih lagi meeting konten yang di pojok tadi. Kenapa ya? Selalu membahas yang satu itu. Saya Nggak, bertanya-tanya Enggak, nih. pojok meeting konten tadi kan lagi Hah. serius banget. Nih adalah wajah-wajah dari playernya. Ibu Betul. jangan mandang saya seperti itu, saya jadi salah tingkah, jadi salken dong saya. Salah kenal. Daripada saltum, Apa tuh? salah kostum. Lebih susah. Sabar ya teman-teman ya. Pokoknya santai, tenang, relax pokoknya. Benar. Selagi kita menunggu, kita bakal baca-baca komen dulu kali ya. Baca-baca Atau komen. baca yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Iya. Ini kolom komen YouTube apa yang mau saya baca nih ya? Benar. Kenapa emang? Kenceng iya. Hmm. Terus apa lagi nih? Iya ampun, udahlah teman-teman ya. Kagak capek apa lu pada dari pagi ke pagi coba. Komennya Nih. isinya itu. Ada salam-salam nih. Apa tuh? Salam buat pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan, wilayah Taipei, dan Changhua yang lagi nobar MPL season 11. Ih mantap. Sukses terus buat komunitas Mobile Legends Indonesia. Ini ada lagi nih dari Zen. Apa tuh? GGBTR. Itu udah yang tadi ya? Iya, kayaknya belum kebaca, belum sempat kebaca. Oke, dan sepertinya kita akan kembali ke Land of Dawn ya. Untuk Yap. menyaksikan pertarungan antara Geek Slate yang berhadapan dengan Rebellion Zion. Keunggulan udah bisa didapetin. Dan akankah Bisa dipertahankan. bisa dipertahankan atau bisa dibalikin? Oke, wait, itu di Iron Hook-nya connect langsung dan Jana Kitty masuk ke dalam sebuah lingkungan yang begitu mengerikan dengan full damage yang bisa diberikan oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh Rebellion. Sementara itu ada satu lagi Tyrant Revenge, bouncing ball dikeluarkan, Aisyah masih sempat kabur dari tersebut. Dan juga Jana Kitty berhasil langsung diamankan, tapi untuk Luke ditembak langsung dilomparkan, ada tombak antar kota antar provinsi, Spear of Destruction, tapi untungnya nggak kena. Benar, dan tadi Hais benar-benar bisa menghindari adanya crowd control yang diberikan dengan Purify Iyo, ay. yang dia bawakan. Tapi ini dia Turtle Cam by Samsung Galaxy S23 dengan turtle yang kedua. Tadi turtle yang pertama bisa diamankan oleh Geek Slate. Oke. Tapi dengan keunggulan yang mungkin sekarang bisa dimanfaatkan. Apalagi Vincent udah selesai dengan satu buah Heptasis. Nah untuk sekarang Turtle Webs Jana Kitty langsung aja open duluan, siap untuk bisa menghantam ke arah turtle tersebut. Di manakah Vincent? Karena sekalinya Vincent mungkin maju ke bagian depan tapi sepertinya sedikit terlambat. Dan juga ada pergerakan di mana dengan ada grab-grab yang langsung dikeluarkan, menaiki langsung ke arah punggung dari Jana Kitty, semakin slow lagi. Di area yang berbeda Swelo pun langsung diusir paksa. Ada Aboy dan juga Matt yang siap menyerang ke arah dari Swallow. Ini Jananya benar-benar ditempelin banget sih, nempel banget. Dan sepertinya Jana satu hit terakhir pun gak bisa lagi bertahan. Walaupun masih bisa men-secure satu purple buff Yap. tadi. Tapi memang akhirnya ter-takedown juga. Ini Cars yang mengganggu. Dua kali sebenarnya ada kesempatan untuk bisa ngekontes ke arah satu Lord Turtle-nya. Tapi agak Widih. sedikit terlambat. Tapi Talos Prediction. Om Wawa, Gig sendirian, wow. Luar biasa. Om Wawa. Wait, Iron Hook-nya nggak kena ke arah siapapun. Sementara itu ada poin Krisan ditabrakin lagi dengan satu Tyrant Revenge. Gak sempat untuk mengeluarkan Tyrant dan menghilang pula. Satu setup-nya digagalin. Dan itu dia pasti sebuah efek suppress Yep. yang benar-benar pasti langsung membuat player tersebut siapapun yang terkena Bloody Hand
gak kemana-mana. Nggak Karena kalau misalkan dari Kufra, ini dia hit or miss. Yap. Dan tadi sempat mau melakukan Tyrant's Rage. Tapi nggak sempat dengan adanya Bloodhound duluan. Betul. Digebuk perutnya tadi. Wave Iron Hook-nya connect lagi. Wijanarko mengkilau untuk kali ini. Karena sekarang full up damage yang langsung diberikan oleh pemain dari Belgian. Dan bahkan untuk Vincent pinter banget dia menyerang langsung ke arah Aboy. Karena dia tahu untuk satu orang lagi itu udah ada yang follow up damage-nya. Langsung kita sikat Aboy-nya. Oke. Dan kalau misalkan memang dari segi team fight, pick off tadi yang dibawakan oleh Franco berhasil untuk mendapatkan beberapa poin eliminasi. Setidaknya Kadera pun masih coba untuk mendapatkan objektif-objektif yang lainnya. Di mana outer turret berhasil untuk dirontokkan. Dan untuk saat ini dari segi in-game equipment by Dunia Games, kita bisa mengintip dari kedua belah gold laner sama-sama udah punya corrosion. Tapi bedanya, dengan keunggulan yang dimiliki oleh Hais, dia sudah selesai dengan adanya sebuah golden staff. Walaupun di sini Kadera punya steel leg plate, setidaknya dia bisa mensecure dirinya terhadap serangan fisikal yang akan dilontarkan ke dalam tubuhnya. Yap, nih Kari udah punya 2 attack speed kayak begini, udah siap langsung dia untuk melakukan sebuah team fight. Tapi Kadera dan juga Jana Kitty, perfect turtle untuk mereka. Perfect turtle, karena dari Rebellion Zone kayak mereka mau tanggung-tanggung gitu gak sih? Iya. Kayak mau ragu-ragu gitu mau kontes tuh. Karena tadi 2 kali, sebenarnya Kars udah coba buka area turtle-nya. Yep. 2 kali tuh di 2 turtle yang pertama. Tapi Vincentnya agak sedikit terlambat untuk masuk. Dan kayaknya yang ketiga ya udah Yang legasin ketiga aja. ya udahlah, karena ditukar lagi dengan arah satu outer tayar dari bagian atas. Tapi Arunuknya udah mulai connect lagi. Baloeski sendirian di bagian depan, tidak ada target yang bisa dia dapatkan. Hais tidak bisa berlama-lama lagi. Sementara itu coba lihat Vincent memaksakan keadaan bala dirinya yang langsung menghilang di area tersebut. Mencoba untuk memaksakan, tapi ternyata bukan hasil baik yang didapatkan. Yap. Sehingga Vincent pun berhasil untuk ter-shutdown. Ini menjadi tabungan yang cukup pecah harusnya dari Geekslate sendiri karena shutdown. 3 poin eliminasi tadi yang udah ditabung. Padahal sebenarnya Aboynya tadi udah tinggal 1 hit lagi. 1 hit lagi itu digertak juga. Weh gitu. Tapi terjebak. Terjebak dia. Menghilang pula. Weh, Spear of Destruction numpang lewat. Numpang lewat. Numpang lewat itu lewat ke map brawl juga itu. Daripada numpang ikut nonton sama tetangga, mending langsung aja nonton langsung Betul. di MPL Arena. Langsung beli tiketnya di Blibli. Yeay, ada Federal Strike dikeluarkan Kars. Sendirian mundur ke bagian belakang Wijanarko. Siapa lagi yang akan menjadi korban untuk kali ini karena sebuah Iron Hook-nya masih belum dikeluarkan, masih ditahan. Yap, ditahan aja. Ditahan aja. Ini cuman menghadirkan presensinya aja menjadi satu gertakan ya. Betul. Kita udah lihat tadi dari Franco sendiri di match yang ketiga. Begitu mengerikannya. Dia hadir doang sih, dia nunjukin. Weh, hampir saja kena untuk kali ini. Web lompat ke bagian depan, what are you doing? Tapi Swallow berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Bahkan untuk kali ini karena menghilang dengan cepat, double kill berhasil didapatkan pula oleh Matt. Sebuah hal yang bisa dibilang blunder terjadi. Nah ini dari mungkin perbedaannya Kena dong, dan sekarang waktunya Hais, tapi dibalaskan dengan Federal Strike. Malah 2 orang ini yang dalam ancaman. Wijanarko balik badan. What? memberikan badannya mungkin. Memberikan badannya untuk Kari sepertinya ya. Yap. Dan ini perbedaan dari kedua roamer sih. Yang satu single target dan di saat team fight yang benar-benar tadi rapat banget, area of effect dan juga dari crowd control yang dimiliki oleh Baloeski ini lebih impactful. Dan itu pun yang terjadi akhirnya pick off di mana yang kena adalah Swallow. Itu yang bisa memperkuat dari Rebellion Zion di segi team fight. Dan Lord yang berhasil untuk didapatkan oleh Geekslate tanpa adanya kontes membuat dari segi gold dan segi ekonominya mereka berbalik unggul. Nah lo Vincent masih berhasil kabur cepat ya tangannya ya. Cepet banget loh. Tapi dia Responnya gak punya cepet. purple buff. Purple Itu. buff ada sekitar 13 detikan lagi. Oke. Tapi sekarang sneaky peeky. Wow. Weh, Blood Haniel kena langsung ke arah Parsha. Hanya saja rekan-rekannya masih jauh berada di bagian belakang. Tapi setidaknya ada pergerakan dari Kufra yang berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Matnya menahan badan di bagian depan. Untuk Vincentnya sendirian aja Gak ada berusaha energi. untuk bisa mendapatkan Aboy. Tapi Aboy masih selamat. Dan Vincent juga harus mengkalkulasikan dari energinya sih. Tanpa purple buff, pergerakannya agak sedikit terhambat. Dan bahkan sekarang purple buffnya udah mulai coba untuk di-invade. Keunggulan yang bisa dia manfaatkan oleh Geekslate bisa gak ditanggulangin karena perlahan tapi pasti ini menjadi domino efek yang besar sih. Di satu momentum tadi, Yep. Rebellion Zone sekarang udah ketinggalan. Dan dari in-game equipment by Dunia Games juga, kita udah bisa intip damage dari Farsa yang selalu nge-follow up dari arah belakang. Ini udah no play-play, sudah tidak main-main dengan Clock of Destiny dan Lightning Trancheon. Lalu juga ini damage dari Kaderanya udah selesai dengan adanya satu buah Golden Staff menuju ke Wind of Nature. Yep,
Bahkan itu ya kalau kita lihat Baloi nggak bakal bisa terlalu lama untuk nahan di depan loh. Di DHS jadi. Ada lagi dominan barusan Tyrant Revenge-nya Connect. Ada Tyrant yang sempat dikeluarkan tapi Spear of Destruction-nya Connect pula ke arah satu Franco. Baloi terbakar tubuhnya namun di bagian depan ada pertempuran yang memang benar-benar terjadi. Dan Kadera namun Vincent kali ini datang langsung kena 2 orang. 3 player langsung dari Kingsland menghilang dengan sangat cepat. 3 orang tidur berdekatan di area tersebut. Mereka berdekatan dengan HP yang low, nempel tembok. Itu akan menjadi arena bermain untuk Fanny. Dan akhirnya dengan momentum yang tepat dari Vincent hadir bisa menumbangkan 3 player dari Geek Slate. Dan untuk saat ini keadaan kembali ternetralisir dan kita bisa intip juga dari instant replaynya di mana sebenarnya ini Baloi juga udah bagus banget. Yep. Dia flicker, dia Tyrant's Rage, Matt-nya coba untuk tabrak lini belakang. Tapi lihat dengan adanya cicilan demi cicilan. Mepet begini loh. Mepet semua dan ini juga pergerakan dari Swallow yang membuat HP-nya gak terlalu kelihatan deras. Tapi berkurang terus. Tapi berkurang terus ya Iya. DPS-nya ya. Ini kalau kita lihat ya, item yang dimiliki oleh Baloi tadi itu hanya ada Radiant Armor guna untuk menangkis ataupun menangkal yang akan dikeluarkan lewat satu ritual manipulation. Untuk damage dari Kari sendiri tadi belum benar-benar tidak ada penangkal dalam tubuhnya, baru tercipta adanya Domi. Makanya dari tadi dia Tyrant Revenge, Tyrant Revenge udah kabur langsung aja. Udah kayak gitu aja karena semuanya diharapkan dulu untuk di awal-awal kayak gini ya. Kadera dan juga pergerakan dari Aboy, 2 damage utama mereka. Yap, dan apalagi dari Baloiski yang memang udah hit or miss. Yep. Dia kalau misalkan masuk kena dan itu bisa jadi bagus banget. Kalau misalkan masuk das gak kena dia nggak bisa kabur, itu agak cukup sulit. Apalagi di sini ada Kari again and again, belum tumbang sama sekali. Yep. 3 kill, 0 death, 7 assist. Itu sebuah KDA yang bagus untuk sosok bot laner. Dengan Purify yang dia bawa ya, tidak bisa terlalu maju, beberapa kali berhasil untuk menghindari dari Feather Ice Strike yang kita tahu jaraknya luar biasa. Baloi tadi lompat, ketahuan oleh Wijanarko, informasi yang akan diberikan oleh rekan-rekannya. Sementara Iron Hook hampir saja kena ke arah beberapa ataupun salah satu player yang dimiliki oleh Kingsland. Blind Hook ya, coba untuk ngecek ke rumputan. Karena sekarang setup yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Geek Slate, ini udah mulai mengeksekusi bahkan bukan cuma sekedar pokingan. Wah, itu dia Aboynya, Aboy masih selamat. Tapi Aboynya berhasil langsung dihilangkan begitu dari Baloi ke sini. Sedikit lagi yang tersisa, Vincentnya hadir. Walaupun SP-nya udah gak banyak lagi, tapi setidaknya ada 1, 2, 3 player yang dimiliki oleh Geekset. Rambuk langsung dengan begitu cepatnya. Hilang pula Matt untuk orang keempat, bahkan Jana Kitty mereka masih ingin lebih. Dan mereka mau nge-cut ke arah wave-nya karena Lord yang berhasil diamankan oleh Geek Slate sekarang menjadi PR untuk mereka bersihkan terlebih dahulu. Kehilangan 4 player dari Geek Slate. Sebuah pick off yang mahal dari Wijanarko terhadap Aboy. Ini bukan pick off lagi sih jatuhnya. Ini padahal setup-nya ya, udah duluan. Ya? Ini penculikan yang benar-benar massal banget aksinya. Sementara untuk Vincent numpang lewat aja langsung belok kiri, tapi Spear of Destruction kena ke arah beberapa player. Mereka dapat 1 base turret di mid, cukup. Oke, trigger disiplin dari Rebellion Zion. Mereka tahu setelah cukup dengan adanya 1 base turret di area tengah. Gak bisa memaksakan karena Geek Slate. Mereka juga potensial banget untuk bisa mengembalikan keadaan. Apalagi dengan keadaan yang fresh, baru spawn juga. Efek crowd control yang pastinya besar, tapi ini dia Vincent dengan Fanny high and dry-nya. Benar-benar memiliki win rate yang bagus ya dengan 1 game yang kemarin dibawakan. Betul. Dan ini mencuri perhatian. Mencuri perhatian ya. Oke, dan bahkan Kadera sudah selesai dengan sebuah win of nature. Ini bakal bisa membalut dirinya dengan keamanan lebih pastinya di saat dia ditabrak. Ngancurin momentum juga kan. Yap, kalkulasi ya. Karena Vincent untuk menit segini, di saat dia masuk dan tidak bisa mendapatkan poin kill ya. Apalagi ya dia tidak membawa killing spree gitu. Wait, hampir saja sedikit lagi ke arah kiri. Tapi masih ada bouncing ball, bisa kan bertahan? Tidak! Vincentnya digas habis. Begitu banyak soft skill yang dikeluarkan. Namun untuk kali ini Baleski juga mendapatkan hal sama. Jana Kitty dalam waktu beberapa saat ke depan juga menghilang. 2 player hilang dengan sangat-sangat cepat dan shutdown. 2 untuk 2. Hais, benar-benar bisa mendapatkan posisinya. Double kill diamankan walaupun memang harus merelakan nyawa dari Wijanarko dan Vincent. 2 tukar 2 untuk sejauh ini. Tapi memang Vincent yang akhirnya benar-benar terganggu banget dengan ada bouncing ball. Dia tadi gak bisa mundur lagi. Dan dari item build by Dunia Games kita bisa intip juga Jana Cutie sudah secure dengan adanya Immortality. Udah hampir full item untuk Fanny dari Vincent. Dia udah full damage dengan adanya 1 buah Blade of Despair, Heptasis, Malefic Roar, dan juga Hunter Strike. Item terakhir harusnya menuju ke arah Immortal. Yep. Oke. Sementara itu Immortal
lagi OTW. Dari yang berbeda, Baloy udah punya lagi Immortal pula untuk Fredrinnya, Molten Essence, Radiant, Antuquiras. Wow, deretan item defense yang udah dia punya. Ini lama-kelamaan juga kalau memang positioningnya yang ya udah kita tahu kalau memang dibawa-bawa Retribution berarti gak ada lagi nih. Satu escape ability yang bisa membantu dia untuk segera pergi dari area pertempuran. Iya, dan Aboy juga udah secure sama Divine Glyph. Dan itu tetesan Feeder Ice Strike. Kenceng banget tuh lihat tuh. Bakal sakit banget, tapi memang kayaknya dalam keadaan seperti ini Geekslate akankah mau melakukan adanya kontes? Gak bisa, sulit, terlambat. Terlambat malah di bagian belakang Aboynya hampir saya tertangkap basah. Dan juga Jana Kitty, tapi Baloyski. Tyrant Revenge akan ke arah mana? Tapi ternyata tidak. Baloyski tertangkap basah di tempat yang berbeda. Aboynya diganggu mati-matian dan juga Aboynya berhasil langsung dihancurkan. Dilompati oleh Matt dengan Brave Fighter tapi ternyata malah kelewatan. Dan juga udah ada pedang segede pengorban langsung aja ngegetok ke arah 2 orang untuk kali ini. Di mana untuk Aisnya? Di bagian belakang terus-terusan memberikan physical yang begitu menyakitkan. Vincent numpang lewat siap untuk memberikan damage. Tapi Kadera dengan attack speed secepat itu Tyrant Revenge-nya hampir saja dari Baloy. Malah mengantarkan dirinya mendapatkan begitu banyak kesusahan dan juga damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dan Baloy pun langsung menghilang. Jana Kitty tadi ngedes ke bagian depan. Gak ada berhasil didapatkan. Vincent juga memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Sedikit lagi kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini. Dan juga Hyde beserta dengan Swelo mencoba untuk memberikan sebuah backupan. Tapi dengan efek suppress yang dilakukan lewat Bloodhound yang membuat pergerakan dari Beyblade langsung menghilang. WON langsung dikeluarkan begitu saja. Dan Kadera pun langsung menghilang. Ini dia waktunya untuk menghancurkan langsung ke arah base. Swelo dan juga beberapa titik selanjutnya membuat sebuah perbedaan 2-0 untuk kali ini diambil oleh Rebellion.